Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, perbedaan ini justru menjadi kekuatan melalui integrasi nasional. Apa itu identitas dan integritas nasional? Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri dari suatu bangsa yang membedakan dari bangsa yang lain, seperti bahasa, budaya, simbol negara, dan nilai-nilai seperti Pancasila. Sedangkan integritas nasional yaitu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti menyatukan bagian-bagian dalam suatu kesatuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai proses penyatuan sehingga membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jika disatukan, maka integrasi nasional adalah proses penyatuan elemen-elemen yang terpisah dalam masyarakat untuk membentuk satu kesatuan yang lebih utuh, sehingga tercipta sebuah bangsa. Berikut materi tentang pentingnya identitas dan integrasi nasional. Pentingnya identitas dan integrasi nasional. Yang pertama itu, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Di Indonesia, identitas nasional mencakup yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu ideologi Pancasila, yang ketiga itu simbol negara, bendera, lambang Garuda, lagu kebangsaan, dan terakhir itu budaya dan adat istiadat. Identitas nasional berfungsi sebagai penanda keberadaan bangsa di dunia internasional. Yang kedua itu unsur-unsur identitas nasional. Beberapa unsur penting identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu undang-undang sebagai konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebudayaan nasional yang beragam. Yang ketiga itu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya, sehingga integrasi sangat penting untuk menjaga keutuhan negara. Yang keempat itu pentingnya identitas nasional. Identitas nasional penting karena menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing. Yang terakhir itu menjadi dasar dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima itu pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki peran besar, yaitu mencegah konflik antar kelompok, menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan di tengah keberagaman, mendukung pembangunan nasional. Yang keenam itu faktor pendukung integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan, semangat nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia, toleransi antar suku, agama, dan budaya. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi nasional. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang tidak dikelola dengan baik. Ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya kesadaran nasionalisme, pengaruh globalisasi yang negatif. Selanjutnya, hubungan identitas dan integrasi nasional. Identitas nasional menjadi dasar terbentuknya integrasi nasional. Integrasi nasional memperkuat eksistensi identitas bangsa. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Contoh nyatanya dalam kehidupan, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, menghargai perbedaan agama dan budaya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, tidak menyebarkan berita hoaks yang memecah persatuan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Integrasi nasional di Indonesia berkembang melalui beberapa tahap sejarah. Yang pertama, masa perjuangan sebelumnya kemerdekaan. Integrasi mulai tumbuh dari rasa senasib akibat penjajahan. Muncul semangat persatuan seperti pada peristiwa Sumpah Pemuda
yang menegaskan satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Yang kedua, masa kemerdekaan tahun 1945. Integrasi semakin kuat dengan diproklamasikannya kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, masa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia bersatu melawan ancaman dari dalam dan luar negeri untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang keempat itu masa Orde Lama dan Orde Baru. Pemerintah berupaya memperkuat integrasi melalui pembangunan meskipun masih ada konflik dan tantangan di beberapa daerah. Yang kelima, masa reformasi. Masa reformasi sekarang, integrasi nasional terus dijaga melalui demokrasi, otonomi daerah, dan penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, budaya. Jadi, kesimpulannya, integrasi Indonesia terbentuk dari perjuangan panjang dan terus berkembang untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Dilanjutkan oleh Agnes. Strategi integrasi nasional. Strategi integrasi nasional adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa agar tetap menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mencegah konflik dan perpecahan. Ketiga, memperkuat identitas nasional. Keempat, mewujudkan stabilitas negara. Adapun strategi integrasi nasional yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan seperti Pancasila, cinta tanah air, dan toleransi. Yang kedua, menghargai keberagamaan, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ketiga, pemerataan pembangunan. Pembangunan yang adil di seluruh wilayah agar tidak ada kesenjangan. Keempat, penegakan hukum yang adil. Hukum ditegakkan tanpa diskriminasi untuk semua warga negara. Kelima, memperkuat komunikasi dan kerjasama antar daerah dan kelompok masyarakat. Keenam, mengembangkan budaya nasional, melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa.